Bawaslu Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkap ada sebanyak 7 laporan masuk ke Sentral Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu selama pemilihan Kepala Daerah 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Karawang, Ahmad Safi, mengatakan selama tahapan Pilkada 2024 ada 46 aduan terkait pelanggaran Pilkada 2024. Namun dari jumlah itu hanya ada 7 laporan masuk sentra Gakumdu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi. Muhammad Azam, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan juga Tribuners, bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan konferensi pers mengungkapkan bahwa sepanjang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 telah ada 45 aduan atau laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Karawang. Kemudian dari jumlah tersebut hanya ada 7 yang masuk dalam penyelidikan oleh Sentral Gakumdu, gabungan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dan dari 7 tersebut yang dilakukan hanya ada 1 sampai ke tahap penyelidikan hingga adanya tersangka. Kemudian diungkapkan 45 laporan itu rata-rata memang mulai dari netralitas ASN, kepala desa, kemudian juga ada beberapa ujaran kebencian di media sosial maupun dunia maya. Kemudian juga ada terkait dari kampanye di rumah ibadah, kemudian juga ada terkait money politik. Namun diungkapkan pihaknya berdasarkan undang-undang berlaku melakukan pengkajian dengan memanggil sejumlah saksi, pelapor maupun terlapor, dan hasilnya hanya ada 7 yang masuk dalam unsur yang laporan di Gakumdu. Kemudian juga dari 7 itu hanya 1 yang masuk ke tahap penyidikan hingga adanya tersangka, ya ini soal kampanye di rumah ibadah. Namun memang dari 1 itu 2 tersangka yang telah sebelumnya ditetapkan dinyatakan gugur karena pihak kepolisian, kejaksaan maupun Bawaslu tidak dapat menyelesaikan selama 5 hari proses dan sebelumnya 14 hari proses penyelidikan. Dan dikarenakan diungkapkan bahwa saat penyerahan berkas maupun tersangka, kedua tersangka ini menghilang dan tidak ada kabar, dan sudah berupaya dilakukan pencarian sampai beberapa kali namun tak kunjung ditemukan keberadaannya hingga melewati batas waktu, dan ditetapkan bahwa ketika sudah melewati atau batas waktu daripada yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku, maka sudah tidak dapat diteruskan ke tahap berikutnya. Kemudian juga diungkapkan bahwa hal ini juga memang berdasarkan daripada aturan yang berlaku, baik dari undang-undang pemilu sendiri, kemudian juga peraturan bersama, dan juga memang diungkapkan bahwa dari para tersangka ini tidak bisa dihadirkan atau diserahkan karena menghilang. Artinya diungkapkan Bawaslu bahwa status tersangka kedua orang tersebut gugur karena berdasarkan aturan telah melewati batas waktu. Demikian Adila laporannya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Ahmad Safi selaku Kodim Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Karawang. Berikut untuk tayangannya. Pada tahapan kampanye, Bawaslu Karawang ini sudah mengawasi 1041 titik kampanye, dan kita sudah menerima 45 laporan masyarakat perihal adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Selain laporan masyarakat,
Bawaslu Kabupaten Karawang juga telah melakukan penelusuran serta penanganan terhadap temuan dan informasi awal yang masuk ke Bawaslu Karawang, baik yang disampaikan secara langsung melalui hasil pengawasan serta melalui media-media berita dan hasil kajian awal terhadap laporan yang masuk tersebut. Nah, yang laporan yang masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.